Pemirsa, DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi undang-undang. Dalam rapat paripurna, Adapun terdapat 3 poin perubahan di Undang-Undang TNI yang baru, yakni di pasal 47 terkait jabatan TNI aktif. Apa jadinya jika militer kembali masuk ke ruang sipil? Di negeri yang demokrasi, suara rakyat seharusnya jadi penentu arah. Tapi hari ini, demokrasi negara kita sedang diuji. Demokrasi tak selalu berjalan lurus. Terkadang yang berkuasa pun menyimpang. Dan saat hal itu terjadi, siapa yang akan bersuara? Revisi UU TNI bukan hanya soal hukum, melainkan soal masa depan kita semua. Tahun 2024 menjadi tahun krusial bagi demokrasi Indonesia. Pemerintah bersama DPR mengajukan revisi terhadap Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Salah satu poin paling kontroversial dalam revisi itu adalah memberi peluang bagi perwira aktif TNI untuk menduduki jabatan-jabatan di lembaga sipil. Ini bukan sekedar kebijakan teknis, melainkan sebuah ancaman serius terhadap prinsip dasar demokrasi, bahwa militer harus tunduk pada otoritas sipil. Publik mencebaskan kembalinya praktik dui fungsi ABRI ala Orde Baru, di mana militer bukan hanya menjaga keamanan, tapi juga duduk dalam kekuasaan sipil. Demokrasi yang sehat membutuhkan batas. Revisi UU TNI ini justru melunturkan batas itu dan membuka celah bagi militerisasi kebijakan sipil. Maret 2025 di Hotel Fairmont, Jakarta, masyarakat sipil menyuarakan kegelisahan mereka. Para aktivis berkumpul untuk memprotes revisi UU TNI yang dinilai mengancam demokrasi yang dilakukan secara tertutup di hotel tersebut, bukan di gedung DPR, tempat seharusnya hukum disusun dengan transparan. Aksi berjalan damai, spanduk dinaikkan, orasi dikumandangkan dan dituntutkan disampaikan secara terbuka, namun kehadiran aparat dalam jumlah besar dan barikade yang dibentuk menunjukkan bahwa negara lebih siap membungkam, bukan mendengarkan. Beberapa peserta aksi sempat diintegrasi, media sosial mereka dipantau, sebagian lainnya mendapatkan tekanan hukum. Hari itu, Hotel Fairmont berubah menjadi simbol, bukan sekedar tempat, tapi lambang dari jauhnya pengambilan keputusan dari rakyat dan semakin sempitnya ruang aman bagi suara yang berbeda. Oberthal, seorang pemikir besar demokrasi, menyebut bahwa demokrasi adalah perjalanan yang tak pernah selesai. Demokrasi sejati atau yang ia sebut poliarki bukan sekedar soal pemilu, tapi soal terpenuhinya 5 prinsip utama. Pertama, partisipasi efektif.
di mana rakyat benar-benar bisa terlibat. Kedua, persamaan suara, tanpa ada yang lebih berat dari yang lain. Ketiga, pemahaman tercerahkan, agar rakyat bisa mengambil keputusan yang rasional. Keempat, kontrol atas agenda, supaya rakyat menentukan isu yang penting. Kelima, inklusivitas, di mana semua warga punya hak yang sama. Tapi hari ini, mari kita bertanya, apakah Indonesia masih menjunjung kelima prinsip tersebut? Atau justru semakin menjauhinya saat ruang partisipasi dikunci dan suara rakyat dipinggirkan? Kasus revisi Undang-Undang TNI dan aksi protes di Hotel Fairmont bukan hanya peristiwa politik biasa. Jika dilihat dari kacamata Robert Dahl, ini adalah peringatan keras bahwa demokrasi Indonesia sedang berada di titik yang kritis. Pertama, partisipasi yang efektif. Proses revisi undang-undang dilakukan secara tertutup, tanpa melibatkan masyarakat secara bermakna. Suara publik diabaikan, dan partisipasi hanya menjadi formalitas belaka. Kedua, persamaan suara. Dalam sistem yang sehat, semua suara memiliki bobot yang sama. Tapi dalam kenyataannya, keputusan diambil oleh hanya segelintir elit politik dan militer yang mengabaikan kehendak rakyat. Ketiga, pemahaman tercerahkan. Rakyat tidak diberikan akses informasi yang cukup dan transparan. Alih-alih edukasi publik, proses revisi dipenuhi ketertutupan dan disinformasi. Keempat, kontrol atas agenda. Agenda revisi Undang-Undang TNI tidak lahir dari kebutuhan rakyat, melainkan dari kepentingan kelompok tertentu yang ingin memperluas pengaruh militer di ranah sipil. Kelima, inklusivitas. Demokrasi seharusnya menjamin hak politik bagi semua warga negara. Tapi, ketika suara kritis ditekan dan aksi damai dibatasi, maka inklusivitas hilang. Demokrasi bukan hanya soal pemilu, demokrasi adalah ketika rakyat bisa ikut memutuskan, bisa mengawasi, dan bisa menolak kebijakan yang tidak adil tanpa takut dibungkam. Demokrasi tidak dijaga oleh pemimpin. Demokrasi dijaga oleh rakyat yang berani bersuara. Hari ini, kita menyaksikan bahwa ruang-ruang publik telah menyempit. Suara protes dianggap gangguan, partisipasi dibungkam, tetapi kita tidak bisa tinggal diam. Jika suara rakyat disingkirkan, maka demokrasi hanya tinggal prosedur tanpa adanya makna. Mari kita menyerukan, hentikan revisi UU TNI yang mengancam supremasi sipil, tolak kembalinya militer ke jabatan-jabatan sipil, desak pemerintah dan DPR untuk membuka ruang dialog, bukan untuk memperkuat tembok kekuasaan, dan lawan penggunaan UU ITE untuk membungkam suatu kritik. Demokrasi hanya bisa hidup jika rakyat memilih untuk peduli. Maka hari ini, suarakan pendapatmu. Edukasi sekitarmu, bangunlah ruang diskusi, dan terus kawal kebijakan sebelum semuanya terlambat. Karena demokrasi bukanlah hadiah. Demokrasi adalah suatu perjuangan. Perjalanan demokrasi Indonesia belum selesai. Demokrasi akan terus diuji oleh kekuasaan yang menutup diri, oleh kebijakan yang menjauh dari rakyatnya. Tapi harapan itu masih ada. Ada dalam jiwa mahasiswa yang bersuara, dalam langkah buruh yang turun ke jalan, dalam tulisan,
diskusi, dan keberanian untuk bertanya, sebenarnya negara ini tuh milik siapa? Demokrasi bukanlah soal menang dan kalah di kotak suara. Demokrasi adalah ruang untuk mendengar, untuk berbeda, untuk bersuara tanpa merasa takut. Dan tugas kita adalah menjaga ruang itu untuk tetap terbuka. Karena demokrasi adalah tanggung jawab bersama.